Selamat pagi para warganet semua. Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Nah, pada hari ini saya akan bincang-bincang sedikit tentang PCO atau Polycystic Ovary. Nah, apa itu PCO? PCO secara umum dengan bahasa awamnya adalah penyakit ketidakseimbangan hormonal di mana sel telurnya kecil-kecil terus, tidak ada yang besar. Nah, biasanya pasien dengan PCO datang dengan keluhan mens yang tidak teratur atau tidak hamil-hamil juga meskipun sudah menikah lebih dari 1 tahun. Kita lihat gambarnya ya seperti apa. Nah, ini adalah gambar ovarium atau indung telur pasien dengan PCO seperti ini. Ya, kalau ini indung telur normal, ya, sel telurnya bervariasi ya. Ada yang besar, ada yang berukuran sedang, ada yang berukuran kecil. Nah, kalau pada PCO seperti ini, sel telurnya banyak tapi kecil-kecil semua. Tidak ada yang besar. Sehingga pasien-pasien PCO ini tidak mengalami ovulasi di siklusnya. Jadi kita bilang siklusnya tidak berovulasi. Tidak ada sel telur yang besar dan pecah saat masa subur. Ya. Nah, kita lihat lebih jelas lagi. Nah, seperti ini ya. Kalau ini rahim, ini indung telur pasien dengan PCO seperti ini. Sel telurnya rata-rata letaknya di pinggir. Banyak sebetulnya sel telur PCO tapi kecil-kecil. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, peristiwa ovulasi ini adalah pecahnya sel telur di puncak masa subur. Jadi secara normal sel telur itu akan ada yang pecah di puncak masa subur. Kita sebut ovulasi. Dan pada pasien-pasien yang sudah menikah, ya, sel telur ini akan dibuahi sperma. Ya, terjadi pembuahan, berkembang jadi embrio, kemudian masuk lagi ke dalam rongga dalam rahim, berkembang menjadi bayi. Begitu prosesnya yang seharusnya terjadi. Tetapi sayangnya pada pasien-pasien PCO, sel telur tersebut tidak ada yang besar dan pecah, sehingga tidak ada juga otomatis sel telur yang bisa dibuahi oleh sperma. Karena itu selain keluhan mens yang tidak teratur, juga keluhan yang lain adalah sulit untuk hamil atau tidak mempunyai anak meskipun sudah menikah di atas 1 tahun. Ya. Nah, bagaimana terapi PCO ini? Tentunya yang pertama adalah perubahan lifestyle. Ya, jadi pasien-pasien PCO ini harus menganut healthy lifestyle. Ya, mulai dari makanan ya, tidak terlalu banyak konsumsi karbohidrat atau gula yang berlebih, ya, kemudian juga olahraga, ya, exercise setiap hari. Ya, yang simple aja, jalan pagi selama setengah jam sehari saja sudah cukup, tapi dilakukan setiap hari. Ya, bagi pasien-pasien PCO yang berat badannya berlebih, ya, dikurangi 10% saja cukup dari berat badan yang sekarang, ya. Nah, nanti tandanya ovulasi sudah terjadi, mensnya akan mulai teratur ya pada pasien-pasien PCO ini. Nah, kemudian lini kedua baru kita masuk obat-obatan. Kalau healthy lifestyle-nya sudah dianut, obat-obatan akan membantu selanjutnya ya, obat untuk membantu ovulasi ini terjadi. Jadi obat-obat ini diberikan untuk bekerja membesarkan si sel telur yang kecil ini, supaya ada sel telur yang besar dan dipecahkan saat masa subur. Tentunya obat-obat untuk memicu ovulasi ini kita berikan pada pasien-pasien PCO yang sudah ingin hamil, ya. Jadi tinggal diminum atau disuntik, obat-obat ini akan bekerja untuk memperbesar sel telur sehingga ada sel telur yang besar dan dipecahkan saat masa subur untuk dibuahi sperma. Sehingga dengan harapan jika tidak ada kelainan yang lain-lainnya, pasien PCO juga bisa hamil, ya. Jadi pasien-pasien PCO ini harapan untuk hamil sebetulnya besar, ya. Tinggal bagaimana kita menata laksana dengan baik saja. Nah, kalau dengan satu hal dan semua cara tetap tidak hamil juga, last resort adalah laparoskopi ovarian drilling. Jadi di drilling per laparoskopi seperti ini prosedurnya, ya. Jadi prosedur minimal invasif laparoskopi, kita buat lubang kecil-kecil di indung telur pasien-pasien PCO tadi. Ya, ini indung telur pasien PCO biasanya ukurannya besar ya, dan juga korteks ovariumnya lebih tebal ini. Ya, jadi sel telur yang di dalamnya ini banyak kecil-kecil ya, tidak ada yang besar dan pecah saat masa subur. Nah, di drilling seperti ini. Jadi dibikin seperti buah mengkudu ya orang bilangnya ya. Prosedur ini juga tanpa rasa nyeri. Biasanya setelah prosedur ini indung telur pasien PCO lebih responsif kalau distimulasi ya. Jadi lebih sensitif setelah prosedur ini diharapkan. Jadi ada sel telur yang mau besar jika distimulasi.
ya, dengan harapan kalau dia besar akan pecah, bisa dibuahi oleh sperma sehingga bisa hamil. Baik, sekian, terima kasih.